Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Bagaimana belajarnya? Semoga selalu menyenangkan. Bu Nur harapkan kalian dalam melaksanakan pembelajaran daring ini harus tepat waktu dalam menyelesaikan tugas agar pekerjaan kalian tidak menumpuk dan juga untuk pemahaman materi yang kalian terima. Jika dirasa kurang paham, segera tanya pada guru yang mengajar. Jika kalian paham, insya Allah nilai pengetahuan dan keterampilan kalian akan baik, serta ditambah dengan nilai sikap karena memiliki rasa tanggung jawab untuk segera menyelesaikan tugas. Baiklah, kali ini akan disampaikan masa transisi remaja dan persiapan karir pada remaja. Tujuan setelah belajar dari materi kali ini agar kalian dapat satu, mengetahui perubahan fisik dan psikis pada remaja. Yang kedua, cara menyikapi perubahan fisik dan psikis terhadap persiapan karir kalian. Masa transisi remaja. Transisi itu memiliki arti peralihan. Pada dasarnya, perkembangan manusia dibedakan 5 kelompok besar, yaitu permulaan dan bayi. Yang kedua, anak-anak. Ketiga, remaja. 4, dewasa. Dan yang kelima adalah lanjut usia. Jadi, transisi remaja itu dari anak-anak menuju ke dewasa. Perhatikan dan amati perubahan pada gambar itu. Tentunya ada perubahan dari membandingkan dua gambar tersebut. Iya, benar, dari perubahan perkembangan. Tahap perkembangan remaja dibagi 3, yaitu 1. Remaja awal, usia 10 hingga 14 tahun. Yang kedua, remaja pertengahan dengan usia 15 hingga 17 tahun. Dan yang ketiga, remaja akhir, usia 18 hingga 20 tahun. Ketiga perkembangan remaja ini membentuk 3 aspek perkembangan fisik dan kognitif serta sosio-emosi. Aspek perkembangan fisik terlihat dari proporsi tinggi badan dan berat badan. Ciri-ciri pertumbuhan fisik bagi remaja pria adalah mulai tumbuh jakun, suara lebih besar, tumbuh kumis atau jenggot, tumbuh rambut di dada, kaki, ketiak, dan organ kelamin dan bahu melebar. Bagi remaja wanita, membesarnya payudara, pinggul melebar, suara lebih nyaring, timbul jerawat, tumbuh rambut di ketiak dan organ kelamin. Nah, untuk kematangan seksual atau pubertas, pertumbuhan remaja pria masih terus berkembang, sedangkan wanita mulai melambat. Berfungsinya organ-organ reproduksi muncul awal ciri-ciri manusia dewasa. Nah, ini pastinya kalian akan mendapatkan pembelajaran ketika di IPA. Aspek perkembangan kognitif. Pada tahap ini kemampuan berpikir mulai tumbuh dan pada umumnya sudah mulai berpikir tentang masa depan, meskipun dalam taraf yang terbatas. Kemampuan berpikir terus meningkat, sudah mulai mampu menetapkan suatu tujuan, akan tertarik berpikir hal-hal lebih secara rasional, dan mulai berpikir makna sebuah kehidupan. Pada masa ini, remaja sudah mulai memiliki kemampuan untuk memikirkan sebuah ide, mulai dari awal hingga akhir, serta memiliki kemampuan untuk menunda kepuasan atau kegembiraan. Yang ketiga, aspek perkembangan sosio-emosi.
Remaja pada tahap ini berusaha menunjukkan identitas pada dirinya. Muncul rasa canggung pada saat bertemu orang. Pada periode ini pun pengaruh teman sebaya sangatlah kuat. Isu popularitas atau populer, ketenaran, reputasi, nama baik, dan lain-lain bagi remaja sangatlah penting. Pada masa ini identitas diri semakin kuat. Stabilitas, emosi, dan kepedulian terhadap orang lain semakin meningkat. Dan juga semakin mandiri. Hubungan antara teman sebaya tetap menjadi isu yang penting bagi remaja. Nah, untuk persiapan karir pada remaja. Persiapan karir pada remaja adalah bagaimana setelah nanti kalian setelah lulus MTS ini akan melanjutkan kemana, dan juga terkait dengan cita-cita atau keinginan menjadi apa kalian di masa depan, sehingga kalian perlu membuat dan merencanakan gambaran masa depan kalian sendiri. Untuk gambaran masa depan kalian harus memperhatikan 1. Kondisi fisik dan psikis. 2. Pengetahuan dan keterampilan. 3. Sosial ekonomi orang tua. 4. Pandangan hidup. Untuk kondisi fisik dan psikis, misalnya ini ya, kalian ingin menjadi polisi, maka kalian harus memperhatikan kondisi fisik kalian. Jadi kesehatan fisik kalian harus kalian jaga dari sekarang. Kesiapan psikis terkait dengan mental kalian. Psikis sangat berperan dalam menentukan kepribadian seseorang. Mental yang kuat dan tangguh dibutuhkan dalam suatu bentuk keinginan, cita-cita, apalagi ingin menjadi polisi. Ini pun juga harus belajar mulai dari sekarang dalam membentuk mental. Untuk pengetahuan dan keterampilan, kalian harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang pastinya sesuai dengan keinginan kalian sebagai polisi misalnya. Tentunya kalian harus berusaha secara mandiri, mencari tahu langsung bisa kepada anggota kepolisian, atau tanya ke guru, atau juga bisa cari sendiri. Banyak literasi tentang pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan keinginan kalian, yaitu polisi. Bagaimana awalnya agar bisa masuk dalam pendidikan kepolisian, begitu. Untuk yang ketiga, sosial ekonomi. Kalian harus tetap memperhatikan ini, karena bagaimanapun juga aspek ini menentukan faktor untuk menentukan cita-cita atau keinginan kalian di masa depan. Kemudian aspek pandangan hidup, ini yang keempat. Misal secara ekonomi orang tua kalian tidak mampu, tapi kalian memiliki mimpi yang besar. Maka apa yang harus kalian lakukan adalah merubah pandangan hidup dengan cara bahwa pendidikan itu adalah hal yang sangat penting, sehingga sesulit apapun maka kalian harus bisa mencapainya. Jadi merubah pandangan hidup diri sendiri. Nah, jika kalian memiliki keinginan menjadi dokter, misalnya, pastinya segi biaya untuk menjadi seorang dokter sangatlah mahal, sedangkan ekonomi orang tua kalian tidak mampu. Maka kalian harus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga kalian bisa mendapatkan beasiswa untuk mencapai cita-cita atau keinginan kalian. Serta kalian harus merubah pandangan hidup orang tua kalian.
Jadi bukan hanya merubah pandangan hidup diri sendiri, tapi juga merubah pandangan hidup orang tua kalian. Ditunjukkan bahwa apapun bisa kalian lakukan, asalkan ada niat, usaha, dan semangat yang luar biasa. Insya Allah, pandangan hidup orang tua kalian akan berubah. Nah, sebaiknya apa yang harus kalian lakukan sebagai remaja yang baik? Yaitu 1. Kalian bersikap realistis dan menerima apa adanya. Artinya, segala yang ada pada diri kalian itu harus kalian terima. Karena ada beberapa remaja yang ketika terjadi perubahan fisiknya itu kemudian tidak menerima kondisi tubuhnya yang sekarang atau tidak puas dengan keadaan dirinya. Perubahan fisik kalian berpengaruh dalam perubahan psikis atau mental kalian, kesiapan kalian dalam menghadapi masa depan akan rusak mental kalian. Maka dari itu kalian harus segera sadar untuk bersikap realistis. Yang kedua, selalu berpikir positif. Apapun yang ada di diri kalian, apapun yang ada pada diri kalian itu adalah hal terbaik yang dianugerahkan oleh Allah SWT pada kita. Pastinya Allah punya rencana baik untuk kita dengan apapun yang kita terima. Yang ketiga, rencanakan karir kalian sematang mungkin karena kalian sudah remaja. Kalian sudah mulai belajar mengambil keputusan sendiri dan minta pertimbangan kepada orang tua, guru, atau yang paham dengan rencana tujuan kalian, keinginan kalian untuk masa depan kalian sendiri. Jadi mulailah merancang, merencanakan sebaik mungkin apa sebaiknya yang kalian lakukan. Sebelum Bu Guru akhiri materi ini, terpenting lagi ada hikmah di balik musibah COVID-19 yang mengharuskan kita jaga jarak dan menghindari kerumunan adalah untuk melatih diri kita agar belajar disiplin dalam kondisi apapun. Disiplin dalam melaksanakan tugas pembelajaran daring ini, disiplin dalam menjaga kesehatan. Perlu diingat, hindari acara berkumpul-kumpul. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Istirahat yang cukup, selalu beribadah serta berdoa. Jangan lupa belajar. Meskipun di rumah, lakukan dari sekarang karena perubahan dimulai dari dirimu, bukan dari orang lain. Selalu semangat, selamat beraktivitas, semoga bermanfaat. Anak-anakku, siswa MTSN 1 Jember, sekian dari Bu Guru, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.